Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Santri-santri semuanya yang saya muliakan, kalau saya lihat wajah-wajahnya ini dari sini sampai sini, kayaknya wajah-wajah calon orang-orang sukses semuanya ini. Amin. Dan nanti Abah bantu biar kalian sukses. Siap? Siap. Pertama-tama saya dengan jujur dari hati yang paling dalam saya mengatakan I love you all. Saya mencintai kalian semuanya. Fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nih pada malam hari ini Abah harus ketemu kalian karena Abah besok sibuk lagi. Ini pertemuan perdana dengan Abah dan besok akan dilanjutkan pada pekan-pekan yang akan datang. Siap ya? Siap. Saya kasih dalam pertemuan perdana ini saya kasih tips untuk sukses. Siap? Siap nggak ngantuk? Siap. Saya kasih 5 tips. Kemudian 5 tips ini terambil dari jari-jari kita. Ini apa namanya? Ini? Terus? Yang ini? Ini? Ini ada maknanya semuanya. Kita bahas satu-satu ya, walaupun bahasnya nggak panjang. Yang pertama adalah jempol atau ibu jari. Ini dia beda sendiri. Dia arahnya vertikal, arahnya ke atas, yang lainnya ke horizontal. Apa nih maknanya? Orang-orang sukses itu adalah selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin sukses, maka satu-satunya jalan adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah, mengakrabkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya. Jadi pastikan itu. Tidak ada orang sukses yang jauh dari Allah. Tidak ada orang sukses yang tidak serius dalam sholatnya. Tidak ada orang sukses yang baca Qur'annya ogah-ogahan, itu nggak ada. Jadi orang sukses itu adalah orang yang berakrab ria dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Abah di pesantren, Pak Kiai saya itu bilang begini, Min, kalau kamu hanya kepingin makan buah pisang, nggak usah nanem, itu terlalu lama. Nah, terus gimana Pak Kiai? Kalau kamu hanya kepingin makan buah pisang, maka deketi saja yang punya pohon pisang. Maka nanti kamu akan dikasih. Pada waktu itu ketika Abah mendengar, Abah itu ingin menyampaikan Pak Kiai itu nanti kan tomak gitu. Kemudian Pak Kiai saya bilang, Min, kalau kamu hanya sekedar ingin sukses, kamu hanya sekedar ingin punya bisnis, kalau kamu hanya ingin punya kendaraan, kalau kamu hanya ingin punya pekerjaan, kalau kamu hanya ingin punya aksesoris duniawi, maka dekatilah yang punya segala-galanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama apa kuncinya? Kunci sukses adalah mendekatkan diri, berakrab diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dekat, maka apapun akan terjadi keajaiban dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat ini ini bersih apa kotor ya? Bersih kan? Tidak ada semut kan? Ada semut enggak? Andai kata kita ke tempat ustazah itu yang di sini ya, kita ambil 1 genggam gula pasir, kita pinjam gula pasir 1 genggam, terus kita taruh di sini, kita tunggu aja 15 menit, kira-kira semut datang kok enggak? Semut datang kan? Artinya, kenapa kok semut datang? Kenapa? Karena sudah sunatullahnya bahwa semut suka kepada yang manis-manis. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, kalau kita melakukan sesuatu yang Allah ridhoi, maka kesuksesan akan datang dari segala penjuru arah. Itu pasti itu. Kan satu-satunya jalan hari ini adalah apa, coba bersama-sama diulang? Berakrab ria dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Contohnya berakrab ria dengan Allah itu apa? Sholat itu yang paling pertama. Sholat, kemudian baca Quran, baca sholawat, itu sebanyak-banyaknya itu di pesantren ini. Kemudian yang kedua, apa namanya? Ini telunjuk. Telunjuk itu artinya dia menunjukkan. Kalau ada seseorang yang bertanya, di mana ada pengajian? Oh, di sana, di sana. Ini pakai telunjuk, menunjukkan. Artinya apa? Ketika kita ingin sukses, perhatikan yang nomor 2, ketika ingin sukses maka perbanyaklah kita itu punya ilmu. Karena hanya dengan punya ilmu kita bisa menunjukkan seseorang. Benar nggak? Kita tahu bahwa di Bungo itu kalau dari Simpang 5 ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri kalau mau sampai ke Simpang Somel? Ke kiri. Kenapa kok tahu ke kiri? Karena kita memang udah tahu. Artinya itu kita harus berilmu. Dan disinilah di Darul Falah inilah kalian akan berilmu. Darul Falah ini bukan tempat main-main, tapi tempat mencetak pejuang-pejuang masa depan. Di Darul Falah ini boleh main tetapi tidak tempat main-main. Boleh main tetapi tidak boleh main-main. Beda loh, beda nggak? Tidak boleh main-main, bermain boleh tetapi tidak boleh bermain-main. Ilmu itu penting banget. Sampai Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bila ilmi. Barang siapa yang kepingin sukses di dunia dia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bila ilmi. Dan barang siapa yang kepingin sukses di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bila ilmi. Barang siapa yang kepingin sukses di dunia, sukses di akhirat dia harus dengan ilmu. Ilmu apa saja? Nanti kita kan akan belajar nahwu, akan belajar sorof, akan belajar kitab kuning, akan belajar nanam ubi gitu, akan belajar cara bersih-bersih kamar mandi. Itu ilmu nggak? Ya, ilmu semuanya. Kita akan belajar leadership, kita mau macam-macam itu. Makanya nih kita yang kedua kunci sukses itu harus rakus dengan ilmu. Ulang coba. Harus rakus dengan ilmu. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua? Yang kedua? Rakus dengan ilmu. Nggak boleh, nggak semangat. Pokoknya harus semangat mencari ilmu. Yang ketiga ini apa ini? Jari tengah. Jari tengah ini kalau kita kaki ini dia paling panjang, paling tinggi. Apa artinya? Coba jarimu kayak apa coba? Jari tengahnya panjang enggak? Panjangnya. Kok sama ya? Jari tengah ini paling panjang. Artinya apa? Kalau kepingin sukses maka bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi untuk diperjuangkan. Paham nggak? Cita-cita kalian apa? Kemudian fokus targetnya ini, kemudian kita apa itu Mbak maksudnya itu kita kejar sampai titik darah penghabisan. Pokoknya saya harus punya cita-cita ini, saya fokus itu apa? Ya fokus kepada cita-cita itu, ya kan? Halo? Masih hidup? Masih. Tadi siang ada matahari nggak? Ada. Matahari itu panas nggak? Panas banget aslinya kan? Tapi kenapa kok nggak bisa membakar kita? Kenapa nggak membakar kita? Malah kalau di pantai-pantai itu orang berjemur. Kalian tahu sinar laser? Atau sinar las itu? Mesin apa itu? Api yang dilas itu, yang di besi-besi itu loh. Dia kan nembus kan? Nembus besi kan? Padahal itu dengan matahari panas mana? Panas matahari. Kenapa kok matahari nggak bisa ini kok nggak hancur semua ini besi-besi itu? Tapi kalau dengan las itu di jas gitu, itu kok bisa tembus? Kenapa? Ayo, kenapa kira-kira?
Kenapa? Karena matahari tidak fokus. Dia nyebar kemana-mana panasnya itu. Sementara yang api kecil di mesin las itu, dia fokus. Walaupun nggak sekuat matahari panasnya, dia bisa menghancurkan besi. Laser itu dia bisa menghancurkan batu karang, bisa menghancurkan sel kanker. Itu karena dia fokus pada kecil banget sinarnya itu. Kalau matahari, begitu saking panasnya gitu. Nah, oleh karenanya kita harus fokus. Kok kita fokus? Bener deh, kita harus fokus dalam rangka mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Orang-orang tuh mengatakan gini, orang-orang cengeng. Kalian cengeng nggak? Nggak ya. Orang-orang cengeng tuh bilang gini, kalau punya cita-cita itu jangan terlalu tinggi, nanti kalau jatuh itu sakit. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Itu pecundang-pecundang saja. Kalau Pak Kiai saya bilang, bermimpilah, bercita-citalah setinggi-tingginya, setinggi langit, agar kalau kamu jatuh, nanti kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau kamu cita-citanya pendek, nanti kalau dikabulkan separuh sama Allah, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau cita-citanya kamu besar, dikabulkan separuh saja sama Allah, kamu udah jadi sukses. Maka pastikan cita-cita itu besar, dan bagi Allah gampang banget. Kalian nanti bisa buka di surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu semuanya yang punya Allah di dunia ini. Besok kalian tak tunjukin film tentang kebesaran angkasa. Itu semuanya punya Allah semuanya. Allah itu memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendaki, menurunkan kerajaan, menjabut kerajaan siapa saja yang dikehendaki, Allah memuliakan siapa saja yang dikehendaki, Allah menghinakan siapa saja yang dikehendaki, semua kebaikan itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ayat 27-nya itu bilang begini. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Itu artinya apa? Ada yang tahu? Tulijul laila fin nahari. Allah memasukkan malam ke dalam siang aja bisa. Sekarang gelap gulita, kalau di luar tanpa lampu, besok terang benderang. Bisa nggak? Allah bisa. Allah memasukkan malam ke dalam siang bisa, memasukkan siang ke dalam malam juga bisa. Apalagi kalau hanya bikin kita sukses, gampang banget bagi Allah. Asalkan yang nomor satu tadi, akrabin Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kamu belum percaya ayat itu dilanjutin begini. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah mematikan yang hidup bisa, menghidupkan yang mati bisa, apalagi kalau hanya membuat kita sukses, kita bahagia, gampang bagi Allah, asalkan yang pertama adalah akrab. Yang kedua, punya ilmu. Yang ketiga, cita-citanya tinggi. Lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit pertama, gitu ya. Kemudian yang keempat ya. Ini apa namanya? Jari manis. Jari manis ini adalah lambang ketenangan. Lambang keakraban, lambang ketenangan. Kenapa orang kalau pakai cincin kebanyakan di sini? Kenapa, Cak? Kalau apalagi orang yang mau nikahan tuh kalau punya cincin tuh sering di sini. Kenapa? Gimana? Halo, kenapa? Iya, karena ini itu nggak bisa dilepas, perhatikan sini. Kalau tangan kalian di kayak gini kan, ini ya. Terus gimana sih? Kalau kalian tangannya di gini, tengahnya ditekuk kayak gini, nah ini, tengah ditekuk coba. Ini rapat, tengahnya rapat, tengahnya. Sudah? Sudah? Sudah semua? Kita buka kelingking bisa nggak?
Bisa ya. Kita buka jempol bisa nggak? Bisa. Kita buka ini telunjuk bisa nggak? Bisa. Kita buka jari manisnya buka nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ini nggak bisa, Nian. Ya, ini tetap rapat, yang tengahnya tetap rapat. Ini nggak bisa dibuka yang jari manis ini. Makanya ini lambang sakinah. Kalau suami istri itu, bisa kamu kepengen punya suami semua kan? Sekarang aja udah gitu kan, apalagi besok. Kamu pengen, nah nanti kalau pakai C bisnis ini lambang sakinah. Artinya apa? Jangan pernah bikin keributan. Di sini semuanya adalah saudara kita, betul nggak? Dari Bungo, dari Tebo, dari mana-mana, pokoknya kita adalah saudara di sini dalam rangka belajar. Kalau ada saling berbagi, kalau tidak ada ya kita nikmati ketiadaan itu. Kemudian tidak ada yang bullying, apa namanya? Hah? Bullying kan, bener kan? Nggak boleh ada membuli. Nanti kalau ada yang nakal, laporkan ke Abah. Siapa yang nakal? Nggak ada yang nakal, kan? Yang nakal malah Abah itu nggak pernah datangan karena kesibukan itu. Nah, itu intinya berarti yang ini jaga apa? Jaga kemesraan kalau ingin sukses. Dengan siapapun, nanti kalau udah besar berarti dengan siapapun nggak boleh ada permusuhan, pertengkaran, kecuali dengan kejahatan-kejahatan. Dengan kemungkaran-kemungkaran. Yang tak ulang-ulang. Yang pertama adalah akrab dengan Allah. Yang kedua, rakus ilmu. Yang ketiga, cita-cita tingginya. Kemudian yang keempat, jaga kemesraan, jaga ukhuwah, jaga persahabatan. Yang kelima adalah kelingking. Kelingking ini adalah lambang networking, lambang kerjasama. Kalau ini lambang silaturahim kalau bahasanya kita. Jadi orang-orang tuh di zaman sekarang kalau mau ketemu kawan tuh bilang tos itu pakai kelingking, tos gitu kan. Tos ini adalah lambang silaturahim. Makanya kita harus